every day and night, never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never-ending praise. May our incense rise. Let us bless the Lord every day and night, never-ending praise. May our incense rise. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Magnify the Lord with me. Come exalt His name together. Glorify the Lord with me. Come exalt His name forever. Oh, taste and see that the Lord is good. Oh, blessed is He who has His peace. Shalom PD Emmanuel. Sekali lagi shalom. Coba angkat tangannya. Halo. Kita berkumpul di mana kita merayakan hari yang istimewa, di mana kita rayakan ulang tahun yang ke-50. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Dan kita percaya bahwa anugerah Tuhan selalu menyertai umatnya. Ada amin. Tuhan yang memulai ibadah ini, persekutuan ini sampai sekarang Dia menunjukkan kasih-Nya dan kasih setianya kepada kita semua. Karena kita percaya Tuhan adalah Tuhan Ebenezer, sampai sekarang Dia ada bersama kita semua. Karena itu aku mau mengajak kita untuk berefleksi dan lihat ke belakang sekilas untuk merenungkan semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Baik juga dalam persekutuan ini, PD Emmanuel. Dan katakan terima kasih kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu ambil kesempatan ini. Gak usah lihat kiri kanan, mari kita tutup mata kita. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan. Anugerah yang dicurahkan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Dan kita percaya tangan yang menunun kita semua di dalam rahim ibu kita adalah tangan yang sampai sekarang memberkati dan menuntun kita semua. Terima kasih Tuhan. Dengan apa kami bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan? Tapi lewat pujian penyembahan kami. Kami hanya bisa bernyanyi karena Engkau. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus
ciptaan baru, Roh Kudus. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Mari kita angkat tangan kita tinggi-tinggi, katakan kepada Tuhan, aku bernyanyi, memuji Yesus. Seumur hidup kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Bahagia memuji Yesus selamanya. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan kita. Inilah doa kami Tuhan, selama hidup kami menyembah-Mu. Sekali lagi katakan, ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Kami adalah warisan-Mu Tuhan, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru, Roh Kudus, Roh Kudus. Angkat suaramu, katakan, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya Tuhan. Aku bernyanyi, bahagia Tuhan, bahagia, memuji-Mu Tuhan selamanya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya Tuhan. Aku bernyanyi, bahagia, memuji Yesus selamanya Tuhan, selamanya. Mari sekali lagi katakan, ku berbahagia jemaat Tuhan, aku bernyanyi, angkat suaramu kepada Tuhan pada malam hari ini. Dengan berbahagia kepada Tuhan.
Yesus namanya Tuhan. Aku bernyanyi bahagia memuji-Mu Tuhan. Selamanya memuji-Mu Tuhan, memuji Yesus selamanya, memuji Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Mari kita buka suara kita, mari kita menyembah Tuhan. Jangan ada bibir yang diam di tempat ini, penuhi tempat ini dengan penyembahan kepada Tuhan. Naikkan rasa syukurmu kepada Tuhan. Mari berkati nama Yesus, angkat suaramu. Memuji-Mu Tuhan, kami memuji Sang Raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terus sembah Yesus. Arahkan suaramu kepada sorga pada malam hari ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, ingat kesetiaan-Nya bagi kita semua. Aku memuji-Mu, ku selalu puji, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu, kaya raya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, kaya raya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, oh Tuhan. Kaya raya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu,
Sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Angkat suaramu pada Immanuel. Sembah Dia, sembah. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu Tuhan, kami sembah. Kami hanya bisa bernyanyi karena kebaikan-Mu yang kami alami dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu sampai kami. Berdaulat atas pujian kami Tuhan, sebab Engkau layak. Engkau layak. Kami mengangkat tangan kami Tuhan dan menyembah Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari sekali lagi katakan, ku mau memuji-Mu. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan kepada Tuhan, ku mau Memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sekali lagi katakan, Kemuliaan hanya bagi Tuhan. berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Ku kagum hormat akan Ku kagum hormat akan Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Mari sekali lagi katakan, ku kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Kami kagum hormat oleh Engkau Tuhan. Tiada seperti Engkau Tuhan. Nama Tuhan katakan, Kau sungguh indah tiada tandanya, sungguh menakjubkan, sungguh wajah untuk dimengerti, lebih dari semua yang
Come on, church. So my life you have been so good. Come on. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari sekali lagi katakan, sing it out to God. Come on. Thank you for your faithfulness. Thank you for your love, Lord. Thank you for all that you have done within our lives. We give you glory. Come on, let's sing it out. I love you, Lord, for your mercy never fails me. For all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in darkest night. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have been in the goodness of God. Come on, sing it out. So my life you have been faithful. Amen. So my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Terima kasih. Sekali lagi katakan, I love you, Lord, for your mercy never fails me. For all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God.
Dan sekali lagi katakan, 'Cause all my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi katakan, 'Cause all my life you have been faithful. 'Cause all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Katakan haleluya. Tuhan setia kepada kita semua, amin. Kita ada hari ini, persekutuan doa ini ada karena kesetiaan Tuhan. Bukan karena usaha manusia, bukan karena kerja keras manusia, karena kesetiaan Tuhan. 50 tahun perjalanan tidak mudah, bukan perjalanan pendek. Tapi kita percaya, kalau Tuhan menolong sampai hari ini, Tuhan juga akan menolong dalam perjalanan yang selanjutnya. Tidak ada kata lain yang bisa kita lakukan pada hari ini, kecuali satu, kita bilang, Tuhan baik buat kita semua. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Terima kasih Pak Andi. Kita semua merasakan hadirat Tuhan indah di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Franky ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu, 50 tahun yang lalu dari 6-7 orang berkumpul bersama, tidak dengan maksud untuk membentuk sebuah persekutuan. Hanya bermaksud untuk berdoa. Berdoa oleh karena banyak orang susah. Berdoa oleh karena banyak orang sakit. Berdoa oleh karena beban hidup begitu berat. Dan setelah mereka berkumpul bersama, mereka kemudian melayani ke rumah sakit, melayani jiwa, mendoakan, konseling, dan satu persatu jiwa-jiwa dipulihkan, bertemu dengan Tuhan, hidup mereka diubahkan. Lalu kemudian yang mengalami pertolongan Tuhan diajak untuk ikut bersama-sama di dalam persekutuan itu, berdoa, mencari wajah Tuhan, dan kemudian satu persatu Tuhan tambahkan dalam persekutuan tersebut. Bapak Ibu, dari sebuah kerinduan untuk berdoa saja, Tuhan kemudian melahirkan sebuah persekutuan sampai pada hari ini. Di tengah-tengah kita hadir para saksi sejarah atau keluarga dari saksi sejarah yang dulu bersama-sama, yang 50 tahun lalu bersama-sama dengan Bapak dan Ibu Lukas Baja. Saya menyambut Anda semua. Maaf tidak bisa menyebut namanya satu persatu, tetapi biarlah ini juga menjadi rasa syukur buat Anda semua, karena apa yang orang tua kita, mertua kita tabur, hari ini bertumbuh, hari ini menjadi besar, seperti sebuah pohon yang rindang, dan banyak orang berteduh di bawahnya. Banyak orang mengalami perlindungan dari terik matahari, dari hujan, dari badai. Sehingga kita bisa melihat persekutuan ini sampai hari ini. Tuhan berkati dan Tuhan sertai. Kita berdoa supaya apa yang Tuhan telah tolong 50 tahun ini, Tuhan juga akan tolong di dalam perjalanan yang selanjutnya. Karena itu malam ini kita hanya bisa memberikan pujian, pengagungan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya mau mengundang istri saya untuk naik ke panggung ini dan menceritakan, karena dia adalah
saksi hidup yang secara nyata mengalami perjalanan persekutuan doa Immanuel ini. Dan saya percaya cerita ini, saya berharap akan menolong kita, akan mengingatkan kita. Mungkin ada banyak di antara Anda yang belum mengenal dengan benar, dengan tepat bagaimana perjalanan persekutuan doa Immanuel. Saya berharap dari cerita singkat yang akan disampaikan oleh istri saya, Anda bisa memahami bagaimana dulu Tuhan mulai dari yang sederhana, dan sekarang Tuhan bisa kembangkan dengan sesuatu yang dahsyat. Karena itu saya bilang kepada kita, tekun dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya berdiri di sini sebagai saya adalah anak bungsu dari Bapak dan Ibu Sebaja, yang saya akan menceritakan tentang bagaimana asal muasal gereja ini dan persekutuan dan kemudian jadi gereja. Tapi saya akan tarik mundur lagi bahwa Tuhan itu sebelum persekutuan doa ini ada, bahkan sebelum papa mama saya menikah, Tuhan sudah punya rencana. Jadi saya akan ceritakan papa saya seorang dokter gigi, Lukas Sebaja. Papa saya membeli rumah di Jalan Gajah Mada 84. Gajah Mada 84 itu berarti adalah separuh yang sebelah sini. Di tahun 49. Papa saya praktek sebagai dokter gigi di depan sana. Lalu kemudian tahun 59, papa saya menikah dengan mama saya. Kemudian punya 3 orang anak di tahun 61, 62, dan 64. Masih belum berpikir apa-apa. Mama saya memang lulusan sekolah Alkitab, dia adalah seorang STH. Mungkin tolong bisa PowerPoint-nya. Oke, ini adalah foto papa mama saya. Ini foto cukup kuno, ini masih di rumah, masih ada di rumah. Nah, jadi mereka menikah, punya 3 anak. Emak, oma, dan opa saya dari pihak mama itu tinggal di Jalan Dr. Cipto 147. Itu adalah rumah keluarga, saya kurang paham, katanya itu rumah sengketa. Maka papa saya waktu itu berujar bahwa kalau menang, maka rumah ini akan dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ternyata menang, beneran menang. Jadi akhirnya karena mama saya waktu itu adalah seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Gereja Isa Al-Masih Pringgading, maka rumah Dr. Cipto 147 itu dipersembahkan ke Gereja Isa Al-Masih. Kemudian berpikirlah, oma sama opa pindah di mana? Karena rumah Gajah Mada 84 itu hanya ada 2 kamar, di bagian ini nih kebun, ini tanaman. Jadi bukan, ini ruang terbuka tanaman. Jadi mereka kemudian berpikir, lah terus ini pindah kemana? Tidak lama setelah itu, baru selang beberapa hari, pemilik rumah Gajah Mada 86, separuh sebelah sini, memanggil mama saya dan berkata bahwa kami sekeluarga akan pindah ke negeri Belanda. Kemudian dia berkata bahwa silakan, oke, terus gimana? Silakan ambil rumah Gajah Mada 86 ini. Mama saya tanya, lah aku mesti bayar berapa? Dia bilang, oh aku gak butuh duit, ambil aja for free, gratis, beserta dengan semua isinya. Mebel-mebel kamu mau pakai boleh, gak bisa pakai buang. Jadi akhirnya oma dan opa saya pindah dari Jalan Dr. Cipto 147 ke Gajah Mada 86. Dan Dr. Cipto 147 itu adalah Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Jadi itu adalah rumah oma dan opa saya waktu itu. Jadi pindah ke sini, jadi enak, sekarang sudah tetanggaan, dibuat pintu sambung, jadi cuma dibolongin temboknya untuk ada pintu nyambung ke kiri ke kanan ke rumah papa mama saya. Masih tidak berpikir apapun, mama masih terus dengan pelayanannya, dan mulai itu tadi, setiap hari Sabtu, mama akan pergi besuk ke rumah-rumah sakit. Dan pada hari Kamis, sebagai persiapan, mama akan berdoa dengan beberapa orang
yang akan menjadi tim besuk mamah di hari Sabtu untuk pelayanan ke rumah sakit. Ya kira-kira 6 orang itu tadi. Nah kemudian pada Sabtu akhirnya mereka pergi besuk. Nah lama-lama ada orang yang dengar, oh kalau hari Kamis itu kamu berdoa toh, oke aku ada permasalahan tapi aku tidak sakit jadi tidak perlu dibesuk, aku bisa hadir, boleh nggak datang? Ya mami saya bilang boleh. Jadi akhirnya datanglah orang-orang itu untuk didoakan karena dia secara fisik kan bisa hadir, didoakan. Lama-lama yang datang dari 6, 7, 10, 20, lama-lama orangnya nambah terus. Nah mami saya berpikir begini, kalau orang cuma didoakan selesai pulang kurang berguna. Mami saya paling anti dengan itu. Jadi mami saya bilang itu orang harus takut bayi. Maka selain mereka berdoa, ujian penyembahan tentu saja ada, mama saya dikotbahin. Nah dari situlah tadinya ketemunya tuh kalau nggak salah jamnya pagi, jadi pagi hari doa, tapi terus lama-lama jadi sore, karena orang kalau pagi mungkin kan kerja ya, lama-lama jadi sore, lama-lama jumlahnya menjadi bertambah banyak, sehingga akhirnya menjadi sebuah persekutuan rutin di setiap hari Kamis, jam 6 sore, di mana papa mama tetap akan besuk di hari Sabtu. Nah, di bagian belakang rumah kami itu, akhirnya mamah itu menjadi rektris dari Sekolah Alkitab Abdiel. Rektris pertama dari Sekolah Alkitab Abdiel. Nah, rumah ini oleh mamah di bagian belakang sini kira-kira, itu dibuat kamar-kamar sebagai asrama putri. Lalu ada semacam ya ruangan hall gitu ya yang terbuka biasanya untuk makan, untuk mereka persekutuan segala macam. Nah di ruang itulah pada hari Kamis itu orang-orang kumpul. Tadinya di sini ada penyekat, kan tembok ya karena ini 2 rumah ada penyekatnya, jadi persekutuan di ini. Dan kemudian karena lama-lama bertambah banyak, akhirnya kamar-kamar ini mulai dibongkar. Ya ini memang tidak banyak foto yang bisa saya tunjukkan, ini adalah salah satunya. Jadi itu adalah kakak saya yang sulung yang pakai baju biru, dia sedang WL, sekarang tapi udah dipanggil Tuhan. Jadi itu kelihatan kalau di depan kamar ya, mimbarnya cuma mimbar kayu biasa, jadi ada di depan kamar-kamar lah. Papa kemudian bilang gini, wah ini sudah gak cukup tempatnya, harus dibongkar. Saya selalu ingat kalimat papa saya selalu bilang gini, setiap ruangan yang kita bongkar, yang kita persembahkan buat Tuhan, itu diisi oleh jiwa-jiwa. Nah, jadi ya sudah, rumah dibongkar, tapi itu di bagian belakang dibongkar, karena jumlahnya tadi kan terus bertambah itu ya, maka kemudian yang tadinya ini kebun, itu ditutup, diratakan lalu ditutup. Ditutupnya tentu saja hanya dengan sederhana saja, itu pakai rangka kayu begitu, ya. Kasih lampu, atapnya seng, kalau hujan ya sudah antara suara pengkhotbahnya dengan suara hujannya balapan, keras-kerasan gitu ya. Lalu kita juga dulu tuh punya kursinya tuh masih kursi yang dari seng, jadi kalau duduk dan berdiri tuh kursinya bisa bunyi deng gitu, jadi itu bagus untuk mengagetkan orang. Nah jadi ya masih pakai kipas angin, jadi itu mulai ditutup, tapi di bagian belakang itu masih ada sebuah pohon belimbing. Jadi orang kalau ibadah itu sampai akhirnya di bawah pohon belimbing, kalau hujan itu ya pakai payung. Karena dia ada di bawah pohon. Jadi pakai payung sampai di situ. Nah ini ketika kamar belum dibongkar. Jadi kalau Anda lihat di bagian depan itu masih ada kamarnya. Jadi kalau tadi yang foto pertama itu di depan kamar itulah mereka beribadah. Jadi itu ditutup, lalu kemudian ibadah, jadi ya kursi itu enggak karu-karuan letaknya, ya seadanya saja ditaruh di situ, itu ibadah. Yang ketutupan ada seperti korden itu di belakangnya adalah kamar mandi. Jadi di situ. Nah, rumah kami masih tetap ada di bagian depan. Jadi itu orang kalau masuk akan melewati meja makan, ruang tamu, ya. Itu jadi itu kalau kita tidak hati-hati, papa saya meletakkan jaket hilang. Jam dinding sebelum persekutuan ada, selesai persekutuan jam dindingnya hilang. Jadi wah sudahlah,
sisir itu loh hilang. Saya taruh sisir di meja itu hilang. Jadi ya sudah kita, tapi ya sudah nggak apa-apa. Kita jadi harus ingat-ingat kalau hari Kamis harus ngunciin pintu kamar, barang-barang sebisa mungkin dimasuk-masukkan, karena ya tetap aja ada yang datang tidak berbakti tapi mencari kesempatan. Jadi ini adalah situasi pada saat itu, pakainya kipas angin. Jadi ya haleluya, puji Tuhan, penuh dengan kehangatan. Dan juga karena kehangatan kasih Tuhan yang melanda orang-orang yang hadir pada hari itu. Nah ini suasananya, ini kelihatan dari depan ke belakang. Nah dan ini adalah bagian mimbar dan berkumpul di situ beberapa orang. Di situ ada Bapak Hadi Harsono, sudah tidak bersama dengan kita lagi. Bapak Cornelius Sugiono yang ada di pojok sebelah sini memegang gitar. Bapak Cornelius Sugiono adalah pembantu rumah tangga kami. Pembantu rumah tangga Papa yang bertobat dan berkata, Pak, saya mau sekolah Alkitab. Papa saya bilang, ya kamu tak bayari sekolah Alkitab. Dan dia kemudian menjadi gembala di GBI Ambarawa. Sekarang diteruskan oleh anaknya, ya ada di GBI Ambarawa. Kemudian juga ada Pak Yusuf Purwanto, itu Tante Sian ada di atas. Ini Ibu Yusuf Purwanto ada di situ, sudah dipanggil Tuhan. Sekarang ini yang menggembalakan di GBI Bawangan adalah dulu teman main saya, Bapak Petrus Gunawan yang ada di sini. Itu karena dulu kalau papa mama persekutuan kita anak-anak mainan. Kita sering mainan, saya dekat dengan adiknya dia Yuli itu dulu sering sekali mainan. Kemudian ada Bapak Thomas Didi Mustanto. Bapak Thomas Didi Mustanto itu adalah ayah dari Bapak Yohanes Irawan, itu juga teman main saya dulu ya, karena kalau papa-papahnya kumpul kita anak-anaknya kan kumpul biasanya ya, ada di situ. Lalu kemudian ada Bapak Stefanus Hartanto. Bapak Stefanus Hartanto anaknya ada di antara kita, ada Agung dan ada Jerry. Silahkan jadi pendeta sebentar lagi Agung, kamu kan sudah PDP. Jadi semua karena anak melayani Tuhan. Kemudian juga yang menyambung di berikutnya ada namanya, saya tuh ingatnya Om Jiangho, tapi saya nama Indonesianya saya lupa. Dia suami dari Ibu Evi Budiono dan itu adalah mertua dari Bapak Samuel Saputra Pondok Penuai. Nah itu istrinya Ibu Evi itu dulu tukang jahit di Kemuning situ. Itu dia juga dengan suami juga ikut, lalu kemudian bergabung, kemudian ada Pak Junedi segala macam, itu yang kemudian bergabung belakangan. Nah jadi itu adalah orang-orang yang bersekutu bersama-sama setiap kali, ini yang bagian timnya sih. Dan PD Emmanuel pada waktu itu mempunyai sebuah slogan yang dipasang dengan cukup besar, yaitu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Itu adalah slogan yang dipasang. Jadi kalau Anda lihat di situ ada semacam tembok dengan ada gambarnya itu ya karena itu bekas kamar dibuka, jadi ya masih ada bekas temboknya. Jadi ya pokoknya seperti kata papa saya, di mana setiap kamar yang kita bongkar itu diisi dengan jiwa-jiwa. Dan pada waktu itu juga ada, nah, saya ada di situ, silakan dicari yang mana. Kita ada paduan suara anak-anak. Jadi ya kita ada. Jadi kalau hari Rabu kita latihan, hari Kamis kita akan bernyanyi ya sama-sama paduan suara anak-anak. Salah satu yang terakhir itu memperkenalkan diri ke saya, terus terang saya udah lupa ya. Itu adalah istri dari Gembala GIA Dr. Cipto. Itu dibilang, aku dulu tuh ikut loh paduan suara anak-anak di PD Emmanuel. Ya puji Tuhan, kamu sekarang jadi istri gembala, kamu sekarang jadi istri pendeta. Jadi itu adalah suasana ibadah ya dengan keterbatasan. Jadi itu ada orang yang duduk di belakangnya karena mimbarnya agak ke depan, jadi itu kan kelihatan ada orang yang duduk di belakangnya karena memang letaknya itu patah-patah gitu ya, jadi nggak bisa rapi seperti ini, nggak bisa. Nah kemudian karena makin lama jemaat yang hadir makin banyak, maka mau tidak mau ini harus diratakan dengan benar, ditata dengan benar. Jadi gereja mulai dibongkar, persekutuan mulai itu, rumah saya mulai dibongkar lagi setelah atapnya adalah atap yang tadi yang jelek tadi itu kemudian dibongkar lagi, dan ini adalah kemudian situasi ibadahnya di gedung yang baru. Tapi ini masih PD Emmanuel ya, jadi itu masih ada tiang-tiang di ruang ibadahnya. Lalu kemudian yang jadi kemudian adalah memang hanya ruangan ini dan balkon atas. Ruang ini dan balkon atas.
ruang Gamaliel yang sekarang untuk overflow itu dulu juga tidak ada, itu adalah ruang doa di situ. Kemudian di kiri kanan ada 4 kamar untuk ruang tamu. Jadi ini adalah suasana ketika dibongkar, dan ini adalah kondisi mimbarnya waktu itu ya masih ada kayu-kayunya, dan itu adalah mama saya. Jadi sedang berkhotbah di situ. Itulah situasinya. Nah, akhirnya ketika gedung sudah jadi ya, itu dengan ada 3 toilet di kiri, 3 toilet di kanan, itu adalah sisi sebelah sini. Ya, itu foto lebih jelas lagi. Kemudian ini juga sisi yang sebelah kanan. Maka PD Immanuel menjadi persekutuan doa terbesar di Indonesia. Persekutuan doa rumah tangga, karena di dalam rumah. Jadi persekutuan doa rumah tangga terbesar di Indonesia yang memuat kira-kira 800 orang pada waktu itu. Nah, kemudian Bapak Pendeta Abraham Alexanus Saputra itu dulu adalah dia belum mengembalakan Betani. Waktu dulu dia belum mengembalakan Betani, dia adalah sopir dari mama saya kalau mama saya ke Surabaya. Mama saya pelayanan ke Surabaya, pergi ke kota-kota, Mojokerto kemana gitu, Pak Alex selalu jadi sopirnya. Dan ketika Pak Alex kemudian mengembalakan di Mojokerto, maka gereja Betani Mojokerto itu waktu itu yang membangunkan adalah papa saya. Papa saya yang membangunkan. Nah, kemudian Pak Alex waktu itu akan membuka cabang GBI Betani di Semarang. Mama saya bilang, kita punya ruangan komplit, kursi, AC, musik, semua komplit. Kalau minggu nganggur, dipakainya hari Kamis. Jadi kamu silahkan buka, kalau mau dipakai silahkan. Maka kemudian Pak Abraham Alex datang ke sini, meresmikan dan langsung menetapkan papa saya yang waktu itu pendeta pun bukan, menjadi gembala. Menjadi gembala bersama dengan mama saya. Nah, ibadah terus mulai berjalan. Lama-lama juga suasananya juga sudah mulai tidak nyaman karena tetap masih harus ngelewatin rumah. Jadi akhirnya kira-kira pada tahun, saya lupa sih 80-an sekian itu, pada tahun kira-kira tahun 1991 itu rumah kami akan dibongkar. Jadi saya sementara pindah ke Jalan Melati Selatan karena rumah akan dibongkar. Nah, pada waktu kita seperti itu tuh kita sudah mulai kehilangan tempat parkir, lahan parkir kita sudah mulai hilang. Maka papa saya membeli Gajah Mada 82 yang sekarang jadi lobi samping dan balkon samping. Itu adalah Gajah Mada 82 yang dibeli oleh papa saya untuk tempat parkir, karena kita juga jadi nggak punya tempat parkir. Jadi dulu sepeda motor parkir di situ, kalau mobil tetap parkir di pinggir jalan. Nah, jadi itu papa saya beli di situ. Maka kemudian pada tahun 91, nah ini ketika akhirnya pembangunan yang pertama itu PD Immanuel jadi, ini adalah kondisi mimbarnya. Jadi mimbar belakang coklat dengan salib emas. Ini adalah kondisi mimbarnya, sudah kondisi bagus, masih tetap itu tidak ada yang mustahilnya besar di atas. Hari Minggu nganggur. Maka dibukalah Pak Abraham Alex. Oke. Nah, ini maka kemudian pada tahun kira-kira 91 rumah kami dibongkar. Jadi itu gedung yang putih depan itu adalah ruang ibadahnya, sedangkan gedung yang sudah atapnya enggak ada itu adalah rumah saya. Jadi itu kamar saya itu dulu di situ. Kamar saya di situ. Jadi itu mulai dibongkar, ada peletakan batu pertama itu kalau detail tanggal nanti. Nah, ini adalah Bapak Stefanus Hartanto yang waktu itu juga membantu di peletakan batu pertama. Dan ini adalah papa saya. Ini adalah suasana pembangunannya, dan kemudian ini adalah gereja GBI Betani. Ya, sayangnya tidak ada yang masih ingat lama itu. Di sini dulu ada kayak semacam krep itu ya, lapisan-lapisan putih gitu, tumpuk-tumpuk, lalu di atasnya ada salib besar yang berwarna merah. Nah, jadi rumah kami itu dari 84, 86 memang sampai dengan ke belakang mimbar sini. Jadi persis di belakang mimbar ini ada lorong ya, itu temboknya memang sampai situ. Nah, itu kalau kita bisa punya rumah di Jalan Gajah Mada
yang satunya rumah gratisan, yaitu karena kita tahu bahwa Tuhan itu memang punya rencana untuk kita. Saat ini ada persekutuan doa Immanuel yang hari ini merayakan ulang tahunnya yang ke-50, dan kemudian pada tahun 89 itu GBI Betani mulai buka di Semarang ini, membuka cabangnya di Semarang. Itu suasananya ini. Nah, kalau ini adalah ya sekarang ini sudah menjadi gereja yang sekarang. Jadi itu kira-kira adalah sekelumit kisah bagaimana rumah ini, tempat ini yang tadinya adalah tempat tinggal keluarga, sekarang ini bisa menjadi gereja seperti ini. Saya harus cerita karena kalau saya nggak cerita nanti generasi selanjutnya tidak tahu bahwa rumah ini itu diberikan oleh Tuhan dengan cuma-cuma, karena Tuhan tahu, Tuhan punya rencana untuk ada persekutuan doa Immanuel, untuk kemudian ada gereja sampai dengan hari ini yang kita merayakan ulang tahun PD Immanuel yang ke-50. Tuhan baik, amin. Kita nggak pernah memikirkan segala detail, Tuhan merencanakan dengan begitu detail. Kita saksikan sebentar cerita dari seorang ibu yang ditangkap Tuhan di persekutuan doa Immanuel, sampai hari ini masih tetap setia, sampai hari ini masih terus aktif di dalam melayani Tuhan. Dan kita akan lihat kemudian bagaimana perjalanan setelah gedung dibangun, gereja berdiri. Kita akan melihat perjalanan selanjutnya. Silakan. A light for all to see and hope for all. Shalom para jemaat doa Immanuel. Saya adalah Bu Livung. Hampir tiap Kamis saya pasti datang. Waktu itu masih 50-60 orang. Tempatnya masih kecil, tetapi dari hari ke hari mulai dipugar sedikit demi sedikit sampai udah ratusan. Di dalam kebaktian Immanuel ini, saya merasa setiap kali saya berjumpa Yesus, saya nangis, saya ketawa, saya merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Saya sungguh diberkati. Mari semuanya kita setia bersekutu di doa Immanuel. Dan saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Persekutuan doa Immanuel, saksi kasih Tuhan, dari yang kecil kau jadikan terang untuk banyak insan. Lewat doa dan pelayanan, jiwa-jiwa datang padamu. 50 tahun kasih setiamu, kami bersyukur. Shalom, saya JVE Chandra mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada PD Immanuel yang ke-50. 50 adalah sebuah perjalanan yang begitu panjang, dan saya percaya masih akan sangat panjang, di mana PD Immanuel ini akan dipakai Tuhan menjadi sebuah wadah untuk membawa setiap umat Tuhan lebih dalam lagi mengenal dan mengalami cinta kasih Tuhan. Terus berkarya di dalam Tuhan, saya percaya PD Immanuel selalu ada di dalam hati Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom PD Immanuel, saya Yesus Abraham mau mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 tahun. Saya percaya bisa bertahan sampai 50 tahun ini karena kesetiaan Tuhan. Jadi saya berdoa biar PD Immanuel di tahun yang ke-50 ini juga terus mengalami perkenanan, terus mengalami penyertaan, menjadi wadah di mana tubuh Kristus diperkuat dan semakin bersatu. Satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan Yesus dan semakin mengenal Tuhan Yesus. Tuhan berkati terus. Saya Pendeta Williar Kauntu mengucapkan happy anniversary yang ke-50 buat PD Immanuel. Ini sesuatu yang bagi saya jarang. Sebuah persekutuan selama kurun waktu 50 tahun terus dipakai Tuhan. Karena itu saya percaya ini ada sesuatu yang spesial di depan. Saya rindu dan saya doakan PD Immanuel akan dipakai untuk membangun gereja Tuhan, menyiapkan
umat yang layak bagi Tuhan untuk menyambut kedatangan Yesus untuk kali yang kedua. Tuhan Yesus terus pakai PD Immanuel untuk menjangkau banyak jiwa. Selamat hari ulang tahun PD Immanuel yang ke-50. Dari saya Billy Lantang mengucapkan happy birthday anniversary dan terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan supaya Alkitab katakan tidak tersesat dan kehilangan pegangan karena kita menjadikan firman itu perisai dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Hai, saya Pastor Samuel Anton dari Unlimited Fire ingin mengucapkan happy anniversary yang ke-50 untuk PD Immanuel. Saya percaya dari generasi kepada generasi, persekutuan doa ini sudah menjadi berkat bagi banyak orang. Saya terus berdoa supaya di kemudian hari terus PD Immanuel menjadi tempat di mana orang mengalami rest area, disegarkan, dipulihkan, dan pulang kembali dalam keadaan yang segar dan pulih untuk menjadi berkat bagi banyak orang. So keep shining, keep impacting others, and happy anniversary. Selamat hari ulang tahun yang ke-50 untuk Persekutuan Doa Immanuel. Saya bersyukur karena saya sendiri bertobat dari Persekutuan Doa Immanuel yang saya melihat kegerakan dari tahun ke tahun sampai hari ini bertahan 50 tahun. Saya tahu ini karena anugerah Tuhan. Dan harapan saya untuk Persekutuan Doa Immanuel punya ciri khas tersendiri dari Persekutuan Doa Immanuel. Saya percaya Tuhan Yesus memberkati tahun yang ke-50 dan kembali Persekutuan Doa Immanuel bangkit, bersinar, jadi berkat dan jadi terang serta garam bagi dunia ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo Shalom semuanya, saya Michael Panjaitan dengan penuh sukacita ingin mengucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary yang ke-50 tahun untuk Persekutuan Doa Immanuel yang ada di Semarang. Kita percaya kasih setia, kebaikan, penyertaan, pertolongan, semua hal yang luar biasa dari Tuhan, semakin Tuhan tambah-tambahkan atas Persekutuan Doa Immanuel ini. Kita berdoa juga bahwa PD Immanuel ini menjadi berkat, nggak hanya untuk Semarang, tapi bahkan seluruh Indonesia. Nama Tuhan dipermuliakan lewat pelayanan Persekutuan Doa Immanuel ini. Selamat menikmati kasih dan kebaikan Tuhan di musim yang baru ini. Tuhan Yesus selalu dan pasti berkati. Persekutuan Doa Immanuel, saksi kasih Tuhan. Dari yang kecil kau jadikan terang untuk banyak insan. Lewat doa dan pelayanan, jiwa-jiwa datang padamu. 50 tahun kasih setiamu. Mari bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Angkat tangan kita, katakan kepada Dia, all my life you have been faithful. Amin. All my life so good. With every breath I am able, I will sing of the goodness. Semua angkat suaramu, katakan, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am of the goodness. Satu kali lagi. All my life you have been faithful. All my life so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness. I will sing of the goodness. Lagi. I will sing of the goodness of semua karena kebaikan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah bagi Allah kita. Haleluya.
Baik, kita akan segera memasuki puncak acara seremoni hari ini Bapak Ibu Saudara kasih. Dengan hormat saya mengundang Ibu Gembala GB Gajah Mada untuk maju ke depan bersama dengan Ibu Ina Fauzi untuk maju ke depan mendampingi Bapak di depan. Kita akan bersama-sama untuk memperingati ulang tahun ke-50 PD Immanuel dengan menyalakan lilin yang ada di samping kanan kiri kue yang ada di depan ya. Bersama-sama nanti kita akan hitung Bapak Ibu Saudara semuanya ya, kita hitung 1, 2, 3, kemudian lilin akan dinyalakan sebagai pertanda kita semua memperingati ulang tahun yang ke-50 GBI Gajah Mada Semarang. Baik, kita hitung bersama-sama ya Bapak Ibu, mulai dari hitungan ke-1, 2, dan 3 bersama-sama. 1, 2, 3. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu untuk kembali duduk, juga untuk Bapak GBI Gajah Mada silakan kembali ke tempat duduk, juga Ibu Ina Fauzi boleh kembali ke tempat duduk. Sementara Bapak Fauzi silahkan untuk melanjutkan memberikan pengumuman. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sama-sama boleh merayakan 50 tahun PD Immanuel. Sebuah berkat yang luar biasa yang Tuhan sudah kerjakan atas PD Immanuel. Dan tadi kita sudah melihat bagaimana karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di PD Immanuel. Baik, sebentar kita akan sama-sama memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih untuk tamu undangan yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan biarlah apa yang Bapak Ibu ya, orang tua kita yang sudah menabur hal-hal yang luar biasa buat PD Immanuel, pada akhirnya itu boleh menjadi berkat bagi hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Baik, ada waktu yang indah buat kita semuanya untuk kita boleh membawa persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai ucapan syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan di PD Immanuel. Kita percaya kalau hari ini PD Immanuel bisa merayakan 50 tahun, itu semua karena ada Bapak Ibu semuanya yang terus mendoakan PD Immanuel dan boleh memberkati PD Immanuel di dalam kasih dan anugerahnya. Sekali lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Baik, yuk kita siapkan persembahan kita di hadapan Tuhan. Kita mau membawa sebagai ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, sekali lagi kami bersyukur kepada Tuhan. Kalau Engkau yang sudah menuntun 50 tahun perjalanan PD Immanuel, satu hal yang kami boleh melihat, karya Tuhan yang luar biasa, campur tangan Tuhan yang luar biasa. Ada begitu banyak orang-orang yang mulai mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidup mereka dipulihkan lewat persekutuan doa Immanuel. Itu bukan karena kehebatan manusia, tetapi itu benar-benar karena Tuhan yang boleh mengerjakannya. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah menyertai persekutuan doa Immanuel selama 50 tahun. Itu semua karena kasih-Mu dan anugerah-Mu yang luar biasa yang Tuhan kerjakan. Sekali lagi malam hari ini
Kami bersyukur kepada Tuhan Yesus, karena Tuhanlah yang sudah merencanakan. Tuhan juga yang sudah berkarya dengan cara Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih buat hamba-hambamu yang sudah menaburkan hidup mereka untuk boleh menjadi berkat di PD Immanuel. Pakailah semua apa yang mereka sudah taburkan, pada akhirnya dipakai untuk terus melanjutkan karya Tuhan. Seperti apa yang menjadi maksudnya Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Itu benar-benar terjadi di PD Immanuel. Mujizat demi mujizat akan tetap terjadi. Pemulihan demi pemulihan Tuhan akan kerjakan. Kesembuhan demi kesembuhan Tuhan akan kerjakan. Dan kami akan melihat lebih banyak lagi orang-orang yang dimenangkan di dalam kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami di hadapan-Mu. Kami mau membawa dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kami tahu Engkau yang sudah mempercayakan berkat kepada kami. Dan kami mau membawa itu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Dari Tuhanlah kami memperoleh berkat ini. Dan kami kembalikan untuk hormat, kemuliaan, dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan Bapak Ibu boleh memberi. Sambil Bapak Ibu memberi, ada beberapa hal yang kami mau sampaikan. Yang pertama, untuk PD Immanuel minggu depan, gitu ya, hari Kamis depan, kita akan kembali dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang masih muda tetapi sangat energik, yaitu Pastor Eliseba Sutopo dari Surabaya, gitu ya, dari Surabaya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin diberkati lewat hambanya, gitu ya, silakan untuk bisa datang besok hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026 jam 6 sore di tempat ini, gitu ya, di tempat ini. Yang selanjutnya di tempat ini di GB Gajah Mada ada 5 kali ibadah Bapak Ibu ya, di mana tadi kita sudah melihat bagaimana gereja GB Gajah Mada bermula dari PD Immanuel. Oleh karena itu kalau hari ini GB Gajah Mada itu ada, kita percaya itu semua karena kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Di GB Gajah Mada ada 5 kali ibadah, yaitu jam 6:30 pagi, jam 9, jam 11:30, jam 4 sore, dan jam 6:30 malam, gitu ya, 6:30 malam. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin dari luar kota atau Bapak Ibu sedang mencari sebuah tempat di mana saudara bisa mengalami sebuah pertumbuhan, silakan untuk bisa hadir, untuk bisa menikmati berkat Tuhan lewat ibadah-ibadah raya yang ada di tempat ini. Yang selanjutnya PD Immanuel juga jadi punya YouTube, PD Immanuel punya YouTube. Jadi buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini, kita selalu tayangkan khotbah mereka, gitu ya, khotbah mereka. Tujuannya cuma satu, supaya mungkin kalau ada mereka-mereka yang rindu untuk diberkati lewat pelayanan PD Immanuel di tempat ini, adalah baik untuk mereka bisa melihat, gitu ya, melihat apa yang Tuhan kerjakan di PD Immanuel lewat YouTube yang ada. Oleh karena itu, silakan Bapak Ibu kalau saudara ingin diberkati atau saudara ingin membagikan linknya kepada rekan-rekan, saudara, mereka yang membutuhkan zaman Tuhan, silakan untuk mengklik atau melihat di PD Immanuel GB Gajah Mada Semarang. Dan saya boleh melihat ada begitu banyak orang yang diberkati lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan yang melayani di PD Immanuel. Dan yang terakhir ya, saya berharap kita semuanya nanti Bapak Ibu ya, nanti kalau kita nanti pulang dari tempat ini, tolong kita semua sabar karena memang di luar sana cukup crowded juga. Jadi tolong sabar, jadi jangan buru-buru, gitu, jangan buru-buru. Ayo kita sabar supaya semuanya bisa pulang dengan baik, gitu ya, dengan baik. Dan yang selanjutnya bagi jemaat yang belum berkesempatan menerima kupon souvenir, kami mohon maaf, gitu ya, karena memang kami tidak pernah menyangka jumlah yang hadir pada hari ini. Kami sudah menyediakan lebih daripada cukup daripada biasanya, tapi ternyata jumlahnya itu lebih daripada perkiraan kami. Karena ternyata itu di ruang serbaguna, tempat yang biasanya kami nggak pernah pergunakan kecuali itu di hari Natal. Tapi hari ini tempat itu juga dipakai. Jadi kami mohon maaf kalau sampai Bapak Ibu tidak mendapatkan souvenir. Ya saya berharap di waktu mendatang kami akan bisa mempersiapkan lebih baik lagi. Itu saja yang saya mau sampaikan. Saya percaya kita semua hari ini bersyukur 50 tahun PD Immanuel berjalan. Itu membuktikan karya Tuhan yang luar biasa. Kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.
Baik, kita masih belum selesai Bapak Ibu, ada satu bagian lagi kita masih akan terus memuji menyembah Tuhan. Kali ini bersama dengan Frankie Kuncoro yang sudah bersama dengan kita. Semuanya siap Bapak Ibu? Yang siap katakan yes, katakan amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Mari kita bangkit berdiri sama-sama, boleh bangkit bersama-sama. Saya merasa sangat terhormat beneran bisa ada di anniversary ke-50 tahun. Tadi lihat jerninya. Yang pertama doa saya gini, yang pertama jangan lagi ada barang yang hilang ya. Itu paling penting ya. Bukan lagi barang hilang tapi jiwa yang terhilang ngalamin Tuhan lebih lagi di tempat ini. Amin. Kasih teman-teman biasa buat Tuhan. Siapa percaya bahwa 50 tahun itu cuma karena penyertaan Tuhan saja? Doa saya yang kedua ini, dari sebuah keluarga dan akhirnya banyak keluarga lain ngalamin Tuhan, betul? Saya berdoa hari ini kalau engkau datang di tempat ini, keluargamu juga bisa dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Semua siap memuji Tuhan paling dahsyat? Yang siap kasih tepuk tangan yang luar biasa, come on. Here we go. Semua tepuk tangan sama-sama. Immanuel. Amin. Pujian syukurku katakan gunakan bagimu. Yes, come on. Kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Sama-sama nyatakan, come on. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Angkat suaramu sama-sama. Bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Yes. Aman di dalammu, benar perlindunganku. Dari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesus. Semua tepuk tangan sama-sama. Pujian syukurku ku naikkan bagimu, kasih dan rahmatmu tercurah bagiku, hidup bersamamu, ikut kehendakmu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Katakan sama-sama, katakan kasihmu, come on. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, janjimu yang sempurna. Oh, semuanya bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Amin, amin. Aman di dalammu, benar perlindunganku. Menari bagimu, Yesus kau sukacitaku. Mulialah namamu, oh Yesusku. Semuanya. Semua tepuk tangan sama-sama, come on. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Keluarga demi keluarga mengalami lawatan Tuhan. Amen. Sama-sama katakan kasihmu. Come on. Kasihmu yang terbesar, kasihmu segalanya, katakan janjimu yang sempurna. Dengan satu suara Immanuel bersuka dalammu, Yesus kau kekuatanku. Dahsyat, come on.
berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup. Katakan, aku diberkati sama-sama. Anugerah Tuhan. Orang-orang diberkati, kasih tepuk tangan sama-sama. Come on. Yes, come on. Sama-sama nyatakan. Here we go. Kasih setiamu yang terbaikku, hikmat kebajikan bersedia bagimu, sebab alasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya dengan satu suara. Aku Berkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. aku diberkati, Kami percaya Tuhan, aku dilimpahi, amin, atas sempurna anugerah. Tuhan bagimu. Semua katakan yeay. Dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna. Come on, music. Tuhan bagiku. Semua tepuk tangan sama-sama. Semua katakan haleluya. Katakan sebab Allah, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya. Sekali lagi katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Yang paling keras, come on. Aku Diberkati, come on. aku dilimpahi, karena Allah sanggup Lebih tinggi lagi, come on. untuk menyediakan. Amen. Aku diberkati, come on. Aku dilimpahi, Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Amin. Kami percaya kami orang-orang diberkati. Tuhan bagiku. Berikan sorak-sorai paling dahsyat. Yang lebih lagi siap dilamar Roh Kudus. Kasih sorak-sorai paling dahsyat, come on. Semua tepuk tangan sama-sama. Come on. Immanuel sama-sama, come on. 1, 2, 3, come on. Semua tepuk tangan. Lawatanmu nyata sampai hari ini Tuhan. Yes. Jika bebas terlepas, bersama tak terhempas, nama Yesus bawalah, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. suka tinggi namanya dengan satu suara. Roh Kudus Rasakan setiap bakar, 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 naikkan pujian. mujizat terjadi. Bisa lompat sama-sama teman. Mengganti
Roh Kudus membakar. Naikkan pujian mujizat. Siap-siap dengan satu suara kamu mengalir. Saya boleh undang sahabat saya Andi Ambarita, come on. Ku nyanyi. Oh well, tercurah kuasa-Mu. One more time. Ku nyanyi. Semuanya dengan segenap hati, Immanuel. Mengalir kuasa-Mu. Tercurah. Keajaiban, keajaiban terjadi. Na 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 na, say. Na 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 na, come on. Mari kita tepuk tangan atas kepala. Mantap sekali lagi, na 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 na, say. Lagi. Nyatakan sama-sama bangkit, bangkitlah dan berkatakan yes, atas hidup yang diberikannya dengan pasti, kamu dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Sama-sama katakan bangkit, say. Bangkitlah dan berkatakan berkat. Atas hidup yang diberikannya dengan pasti, say. Dengan pasti, dengan iman nyatakan kekuatannya, kedahsyatannya di hidupku. Kedahsyatannya, kedahsyatannya di hidupku. Satu suara katakan imanku, imanku berkata. Serukan. Yes, 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 come on. Yesusku. Siap-siap, siap-siap. Siap-siap semuanya. Ku memuji kamu, ku bersorak. Asik.
Yesusku, berkata, ku kuat melangkah bersamanya. semua tepuk tangan sama-sama. Tepuk tangan sama-sama. Ku menang. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan, ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Sing. Haleluya. Sama-sama katakan ku menang. Ku menang, ku menang. Bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang. Katakan haleluya, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya. Haleluya. Roh sekali lagi haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya. Semuanya sama. Haleluya. Haleluya. Dia hidup. Katakan Roh Kudus. Sekali lagi semuanya sama-sama. Haleluya. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, come on. Sama-sama nyatakan musuh dikalahkan. Katakan umatnya dibebaskan. Katakan Allah dahsyat. Immanuel akan suaramu sama-sama, come on. Allah bangkit. Siap-siap. Katakan musuh dikalahkan. Umatnya dibebaskan. Sama-sama. Allah dahsyat di tempat kudus. Angkat suaramu sama-sama. Allah bangkit. Allah bangkit. Bernyanyilah. Musuh dikalahkan. Umatnya. Katakan sama-sama Allah dahsyat. Allah dahsyat. Serukan. Allah dahsyat. Serukan Allah dahsyat. Di tempat kudusnya. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Sing. Lagi-lagi sing. Oh, come on. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Semuanya dengan sama-sama sing. Oh, sing. Oh, 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 sing. Immanuel Choir. Oh, oh, oh. Sekali lagi. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Berikan tepuk tangan paling luar biasa. Allah dahsyat, amin. Allah ajaib, amin. Sebelum pulang, kita ucapkan slogan yang terpampang di PD Immanuel. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke? Cari kiri kanan saudara, kasih salam, kasih tahu. Jangan cuma salaman, kasih tahu. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ngomong, jangan cuma kasih salam. Ngomong, tiada yang mustahil
bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Wow, mari kita buka tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Turunlah atas kita berkat yang melimpah dari Allah Bapa, kasih sayang, rahmat, anugerah dan pengampunan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan di dalam Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita yang percaya diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu bisa duduk sebentar, bersyukur kepada Tuhan. Dan sementara itu, buat Anda yang membawa kendaraan roda 2, Anda bisa pulang lebih dahulu. Anda yang membawa kendaraan roda 4, tolong sabar sebentar. Sabar sebentar, tempat parkir sangat penuh Bapak Ibu. Tolong sabar sebentar, Anda bisa berdoa, Anda bisa bersyukur, Anda bisa menikmati hadirat Tuhan. Dan sementara nanti saudara-saudara yang bawa kendaraan roda 2 sudah bisa keluar, maka Bapak Ibu yang bawa kendaraan roda 4 bisa meninggalkan tempat ini. Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa hari Kamis yang akan datang dengan semua berkat Tuhan, dengan semua kebaikan Tuhan. Pastor Elisha Sutopo akan ada bersama dengan kita. Saya percaya Tuhan akan memberkati dan menyertai kita.